tadi ya. Ya, saya bilang sama teman-teman yang ada di bawah supaya mendoakan Dika karena Dika sudah dicoret dari kakak. Ya, dicoret dari kakak oleh orang tua. Harapan orang tua. Betul. Harapan orang tua dan alasan orang tua mencoret Dika dari kakak supaya Dika kembali ke agama Islam. Nah, jadi Bang Pendi WA Dika tadi kan, Bang Pendi bilang Dika jangan takut, Bang Pendi sudah duluan mengalami, ya Tuhan Yesus mengasihi Dika. Jadi selain Tuhan Yesus mengasihi Dika, kami semua orang Kristen di Indonesia mengasihi Dika, ya. Kami orang Kristen dari timur, barat, utara, selatan sayang sama Dika. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin memberkati Dika, kita bantu Dika ya. Silakan kita berbagi satu mawar. Jangan ke saya, ke Dika semua bagi ya. Kita bantu Dika, kita hibur Dika hari ini dengan kopi. Kita hibur Dika hari ini dengan es ya, dengan mawar. Oke Dika, silakan. Mute itu, mute. Gak dengar suara Dika. Gak dengar suara Dika, coba. Halo Bang. Ya, ini baru dengar. Oh, udah dengar. Oh ya. Lemah hati aku. Tengok mamaku. VN orang lain. Keluarga kirim ke aku. Kayak tadi. Lemas hatiku. Aku kalau dihujat sama orang nggak apa-apa, Bang Pendi. Tapi kalau udah yang namanya orang tua, lemas aku. Jangan lemas. Jangan takut ya. Bang Pendi selalu menguatkan kamu. Setiap kita ketemu, Bang Pendi jauh-jauh hari sudah katakan, suatu saat kamu akan mengalami hal yang tidak pernah kamu pikirkan, hal yang tidak pernah kamu bayangkan. Ya, akan dihina oleh keluarga. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Musuh kita, orang yang percaya kepada Yesus adalah seluruh isi rumah kita. Itu musuh yang paling utama. Itu kata Alkitab. Musuh yang paling utama dan terutama orang yang baru percaya kepada Yesus adalah seluruh isi keluarga. Betul. Dika lihat Bang Pendi bagaimana dimusuhi, bagaimana dihina. Sudah duluan dicoret dari kakak, tapi tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Dika juga sama seperti itu. Makanya jauh-jauh hari Bang Pendi katakan, Dika akan mengalami hal yang tidak pernah Dika bayangkan. Dan itu Dika sudah pikirkan jauh-jauh hari, ya. Dan Dika bilang kepada Bang Pendi waktu itu, ya Bang, saya sudah siap. Bahkan Bang Pendi pernah ingatkan Dika kalau belum siap, jangan ya Dek, jangan. Dika berkata, saya sudah siap Bang Pendi, saya sudah siap. Nah, jadi Bang Pendi berharap kepada Dika tetap semangat, ya. Coba dulu ceritakan bagaimana ceritanya, kok bisa seperti itu? Apa yang orang tua, apa yang keluarga harapkan dari Dika hari-hari ini? Jadi di kampung mama saya itu orang-orang pada tanya-tanya semua tentang Dika. Nah, jadi udah pada gabung semua. Jadi Dika ini tanya, ini anak si Pulin ya gitu. Kita sensor aja nama mama saya. Ya. Jadi mama saya kan nggak tinggal di kampung, di kota. Jadi di kampung itulah orang-orang tanyanya ke keluarga mama saya gitu. Nah, keluarga mama saya malah menanggapi gitu. Padahal kan dari awal-awal udah dikasih tahu sama mama saya kalau saya itu udah dikeluarkan dari kakak gitu. Udah nggak dianggap anak lagi. Tapi keluarga saya malah bikin panas-panas gitu. Jadi berantemlah mama saya dengan keluarga kakak-kakaknya yang ada di kampung itu. Jadi gitu sampailah akhir ceritanya keluarga cek Dika gitu. Habis itu sambil dikirimkan VN-nya Mama Dika ke Dika gitu.
Jadi Mama Dika bilang kalau kasih klarifikasi untuk jangan dibahas-bahas lagi tentang si Dika, karena si Dika ini sudah saya keluarkan dari kakak, dulu dia anak saya gitu. Gitu sih Bang. Ya, nah sekarang dari Dika sendiri bagaimana? Coba kasih tahu kepada semua penonton terutama sekali yang dari Aceh ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kami alami. Makanya saya selalu berkata ya, orang murtad apalagi orang Aceh itu tidak mudah, tidak gampang. Sulit sekali Bapak Ibu. Karena yang kami hadapi itu bukan saja keluarga, bukan saja orang tua, tapi orang di sekitar kami, tetangga, bahkan semua masyarakat Aceh akan membenci. Bahkan seperti yang orang tua Dika alami ya, bagaimana dihasut supaya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Tetapi kalau Tuhan sudah pilih, kami bisa apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah memilih kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena orang murtad itu semuanya dipilih oleh Tuhan. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang sudah jamah. Jadi seseorang yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena kesadaran kita, tapi karena Roh Kudus yang mengatakan lewat mulut, bibir, lidah kita. Kami orang Aceh bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu karena Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Tapi banyak orang-orang yang sebut Yesus, 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 Yesus. Mereka kenapa tidak ada Roh Kudus dalam hatinya? Karena mereka menyangkal Yesus dan mereka mengolok-ngolok Yesus. Mereka mencari ayat Alkitab, membaca ayat Alkitab dengan maksud dan tujuan untuk menghina dan mengolok-ngolok Alkitab. Makanya Roh Kudus tidak bekerja pada diri orang-orang yang menghina Alkitab. Oke Dika, silahkan Dika kasih pemahaman dan tanggapan Dika bagaimana mengenai hal ini. Ya Bapak Ibu, kalau mau kasih koin jangan kasih ke saya ya, kita bantu Dika ya. Sore hari ini kita bantu Dika ya. Jangan kasih ke saya koin Bapak Ibu, kita bantu Dika. Yang mau lemparkan koin ke Dika silakan. Awalnya saya waktu menanggapinya itu tenang-tenang saja, nggak terbawa emosi karena lagian pun saya udah bilang juga ke bapak saya, mama saya, kalau saya itu memang inilah pilihan saya menjadi seorang pengikut Kristus gitu. Jadi bapak mama saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk mengembalikan saya ke Islam ya. Udah diruqyah juga saya tapi juga nggak mempan, udah sampai dimualafkan lagi tapi juga nggak mempan gitu. Jadi di kampung sana memang lagi gabung-gabungnya gitu. Jadi lagi situasinya lagi gimana ya? Lagi Dika itu kayak lagi viral gitu. Lagi kayak mana ya kita bilang ya? Lagi memanas gitu situasinya di kampung sana. Jadi mungkin ini ya, mungkin saja orang kampung sana paksa-paksa keluarga gitu agar keluarga diancam-ancam sehingga keluarga mohon untuk Dika itu pulang. Mungkin bisa jadi ya kayak keluarga Kak Cu dulu, atau kayak keluarga Bang Pendi, Mama Bang Pendi dipaksa-paksa ya kan sama orang. Nah, mungkin bisa jadi yang terjadi saat ini di kampung mama saya seperti itu. Mungkin bisa jadi mungkin ada orang yang paksa-paksa gitu sehingga terjadilah keributan. Itu sih Bang Pendi. Saya sih biasa-biasa aja menanggapinya, nggak terlalu apa kali lah. Inilah baru saya dengar gitu pengakuan dari mulut orang tua saya gitu. Kalau saya itu memang udah dikeluarkan dari kakak dan orang tua saya, mama saya, ternyata memang udah sepakat kalau saya itu udah murtad gitu. Nah, Dika lihat kan, Mama Bang Pendi nangis-nangis di YouTube. Iya. Mama Bang Pendi bilang apa? Anakku, pulanglah nak, kembalilah ke agama Islam. 6 tahun kamu kuantarkan ke pondok pesantren Ulumuddin. Kembalilah nak, sayang bapakmu dalam kubur. Itu sudah
diprovokasi oleh orang-orang tertentu, Dika. Mereka datangi rumah, mereka samperin mama. Mama tidak tahu itu kalau mereka divideokan. Betapa, kalau saya katakan bahasa kasarnya, betapa kurang, iya, betapa kurang ajarnya ya orang-orang tertentu ya. Oknum-oknum tertentu sangat kurang ajar. Tanpa sepengetahuan mama, mereka datang secara diam-diam. Dan tanpa sepengetahuan mama dan saudara-saudara yang lain, mereka videokan. Apa tujuan mereka? Agar mereka bisa memprovokasi mama saya, agar saya lemah iman, drop saya, mental saya jatuh, akhirnya saya kembali ke agama Islam, ke agama saya yang lama, Dika. Tapi puji Tuhan, Alkitab berkata apa dalam Injil Yohanes? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, benar-benar kita percaya, Tuhan tidak akan membiarkan satu kuasa pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun, Dika, yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Tidak ada. Ya, betapa hebatnya tipu daya muslihat, oknum-oknum orang-orang yang ingin membuat Dika lemah iman, yang ingin membuat Dika kembali ke agama lama. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak akan. Makanya tidak mudah kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Tetapi Alkitab berkata, siapa yang bertahan sampai kesudahan, maka orang itu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi saya ingin beritahu Dika hari-hari ini dan teman-teman semuanya yang ada di bawah, kita adalah orang-orang pemenang. Ya, Amin. kita adalah orang-orang yang sangat hebat. Dunia membenci kita bila Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan. Dunia tunduk dalam nama Yesus. Itu, Dika. Dunia tunduk di dalam nama Yesus. Ketika kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, kita di pihak Tuhan, Tuhan pasti di pihak kita. Dunia tunduk dalam nama Yesus, Dika. Ya, Dika harus kuat, harus semangat. Jangan sungkan-sungkan telepon, jangan sungkan-sungkan kasih tahu, jangan sungkan-sungkan hubungi. Kalau ada apa-apa kasih tahu, ya. Iya. Itu dari Bang Pendi. Mungkin Bang Nabirong ada di bawah ya, bisa naik ya sebentar, kasih semangat kepada Dika ya. Bang Nabirong mana ya? Makanya saya waktu Bang Pendi suruh kesaksian agak apa gimana, saya nggak mau dulu lah. Iya. Soalnya situasi kampung lagi panas gitu. Iya betul, tidak masalah. Nah, kemarin kan video Dika kan sudah viral itu ya. Itu video kita itu Bang Pendi belum upload itu, belum upload. Nanti Bang Pendi upload. Iya. Pertemuan kita di Medan itu Bang Pendi belum upload, ya. Viral kemarin itu ketika Dika menceritakan semuanya di tempat seorang apologet. Kita tidak usah sebut namanya ya. Nanti dia juga dihujat nanti. Semua orang sudah tahu. Tapi jangan sampai kita sebutkan lah ya. Itulah yang membuat mereka tambah kepanasan karena Dika di situ menceritakan begitu detail ya, sehingga itu tidak bisa tidak bisa dipotong itu Dika. Karena itu lagi live, Dika lagi live di TikTok dan itu langsung disematkan ke YouTube. Jadi tidak bisa disortir istilahnya ya. Tidak bisa. Tidak bisa diedit lagi. Tidak bisa diedit. Tapi sejak itulah ya kan, sejak itulah kampung itu ribut. Ya, karena di situ Dika juga menceritakan, menyebutkan nama-nama orang seperti paman segala macam ya. Itu bermasalah. Makanya kemarin waktu kita bertemu di Medan ada Bang JDP. Bang JDP sudah kasih tahu saya, nanti saudaraku kata Bang JDP, nama paman yang disebutkan oleh Dika dipotong, dihapus. Dan saya juga saya mau upload, hati saya kurang sejahtera ya. Ya, saya belum upload. Bulan-bulan ke depan nanti kalau sudah aman, sudah senyap, sunyi semuanya, baru kita upload. Tapi sekali lagi, Dika kan dari dulu pingin viral ya. Ini waktunya. Dika harus siap. Ya, ini ada Bang Nabirong. Mungkin Bang Nabirong bisa berikan semangat kepada Dika. Jadi Bang Nabirong harus tahu, Bang, Dika dari dulu, Bang Pendi, aku ingin viral, tapi viral dalam Tuhan, kata Dika. Saya bilang, Bang Nabirong, tunggu, ada waktunya ya. Kalau sudah waktunya, kamu tidak perlu memviralkan
kamu tetap akan viral nantinya. Ini mungkin sudah waktunya Dika. Mental Dika harus kuat di sini ya. Sebagaimana Bang Pendi bilang tadi, selain Tuhan Yesus, kami orang Kristen ada di pihak Dika. Kami orang Kristen mengasihi Dika. Kami orang Kristen sayang sama Dika. Apalagi Bang Pendi, kita sama-sama Aceh. Kamu tahu bagaimana Bang Pendi. Oke, Bang Nabirong. Halo Bang. Bentar Bang, 5 menit lagi saya minggir dulu nyari tempat enak dulu. Oke, siap. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak mudah ya. Saya waktu kemarin itu waktu mau kesaksian yang waktu itu pas videonya muncul di YouTube gitu. Itu Bapak rohani saya tengok langsung telepon saya dan beliau marah sama saya. Karena saya kalau kayak gitu kayak mana mau nanti kembali lagi ke Aceh gitu. Mereka khawatir gitu dengan kondisi saya dan janganlah jauh-jauh ke Aceh. Tingkat di daerah saya ini aja mungkin nanti mungkin ya ada orang yang nggak suka gitu. Mereka khawatir dengan hal itu. Ya Bang Pendi paham itu. Bang Pendi bisa pahami. Nanti Bang Pendi telepon kamu dah ya. Iya. Pokoknya jangan, satu hal, Dika jangan lemah imannya. Ini kalau Dika tahu ya, kuasa kegelapan lagi bermain di dalam pikiran Dika. Ya, ini kuasa kegelapan itu lagi bermain di dalam pikiran Dika. Ingin mereka mengintimidasi ya, melemahkan Dika. Tapi tetap sebagaimana Bang Pendi bilang tadi, kita di pihak yang benar, kita bukan di pihak yang salah. Ya. Jadi kalau kuasa gelap itu lagi menguasai Dika, berarti Dika harus makan daging babi lah ya. Dika harus kuat dengan harus dekat dengan firman, melekat dengan firman, intim dengan firman dan berdoa. Bila perlu Dika hari-hari ini harus ambil waktu untuk doa puasa. Ya. Dika harus ambil waktu untuk doa puasa supaya Dika kuat. Di dalam kitab Timotius dikatakan begini. Kilonatan lanu Elohim ruah pakat kiim ruah gefura hafa umusar. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kiim dalam bahasa Ibrani, kiim, melainkan roh kasih, kuasa dan pengendalian diri. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kasih, roh kuasa, roh pengendalian diri. Nah, 3 hal ini harus kita miliki. Harus kita tanamkan. Bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita, bagaimana kita mengasihi orang yang mencoba untuk menghantam kita, membenturkan kita dengan keluarga. Kita harus mengasihi mereka, kita harus mengampuni mereka. Habis itu kuasa, kita harus bisa mengontrol, menguasai diri kita, menguasai emosi kita, menjaga mulut, bibir, lidah kita agar tidak banyak berbicara dalam hari-hari ini. Banyak berdoa, banyak puasa, ya, doa, puasa, baca firman. Doa, puasa, baca firman. Doa, puasa, baca firman. Nanti Dika dikuatkan. Pasti. Ya, pasti dikuatkan. Bang Pendi dulu sudah alami bagaimana dulu nangis. Dikuatkan oleh Bapak Gembala, dikuatkan oleh Ibu Gembala. Didoakan. Nah, Dika juga begitu. Banyak sekali orang yang mendoakan Dika ya. Nah, itu tadi. Kasih, kuasa, pengendalian diri. Harus bisa mengendalikan, mengontrol segala macam. Tapi yang paling penting di antara 3 hal itu adalah kasih. Dika harus bisa mengasihi orang tua. Dika harus bisa mengasihi orang yang sudah membenturkan Dika dengan keluarga. Doakan mereka, serahkan mereka kepada Tuhan. Mereka berperkara dengan Tuhan ya. Kita ini biji mata Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Jatuh iya, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Luar biasa dalam Tuhan itu, luar biasa. Oke Bang Nabirang mungkin sudah bisa bicara. Ya. Oke, mantap banget dong. Aduh. Iya, Belajar sama bangmu itu.
Abangmu itu pun kau pikir dia tidak nangis-nangis. Nangis-nangis dia. Tetapi dia tetap belajar menguatkan dirinya, dia belajar firman Tuhan. Dia tetap bertahan di dalam firman Tuhan. Lihat sekarang dia tinggal ketawa. Suatu bangunan kadang-kadang butuh harus dirubuhkan untuk membangun sesuatu yang bagus. Dan yang lebih kokoh lagi dan yang lebih indah lagi itu harus. Gitu. Jadi tidak hanya direnovasi kecil-kecil gitu, cuma ditempel-tempel, tidak. Kadang-kadang itu harus dirubuhkan sehabis-habisnya, dibangun ulang supaya menjadi sesuatu yang baru, yang kuat, yang kokoh, yang indah, lebih indah daripada yang sebelumnya. Dan itu sudah pasti. Nah, makanya ketika kita mau dibangun oleh Yesus, kita mau dibentuk oleh Yesus, sakit. Tetapi apakah dengan viralnya, dengan banyaknya orang-orang yang kepois itu, kita menjadi mundur? Tidak. Tahu nggak apa yang rencana Tuhan yang terindah di sana? Akan lebih banyak lagi orang yang berani mengambil langkah seperti Dika. Yes. Orang udah lihat, wah dia saja berani. Selama ini saya takutkan adalah itu. Sebenarnya saya sudah percaya, tapi saya tidak berani. Ambil keputusan. Ternyata banyak orang-orang yang sudah mulai berani. Saya harus tetap semangat. Saya harus tetap menjadi contoh dan jadi pelopor di kampungmu. Kau harus seperti itu. Gitu. Jadi nggak usah. Memang sedih ketika orang tua kita dibawa-bawa. Kita nggak ketemu. Akhirnya orang tua bikin statement yang menyakitkan juga. Gitu kan? Tapi tidak masalah, karena memang Yesus pun katakan dia datang membawa pedang dan memisahkan antara orang tua dengan anak bagi yang tidak mau mengikutnya. Kan itu ya. Tetapi kalau dia ikut, dia akan mempersatukannya. Nah, tetapi doakan tetap. Saya yakin satu orang bertobat seluruh keluarganya akan diselamatkan. Itu intinya dulu. Jangan kau mundur. Kenapa? Ketika kau kehilangan keluarga di sini, Tuhan berjanji apa? Akan memberikan gantinya yang lebih banyak lagi. Saudara-saudaramu lebih banyak lagi. Bapak ibumu akan lebih diberikan lagi orang-orang di luar sana yang tidak kau kenal menjadi orang tuamu, jadi bapak ibumu. Percayalah. Abangmu kau kehilangan, ada abangmu di sini yang dulu kau kenal. Mungkin di luar sana kau punya abang lagi, kau punya kakak yang tadi nggak kau kenal. Akhirnya dia menjadi sahabatmu, jadi abangmu, jadi orang tuamu. Tuhan akan berikan lebih lagi. Percaya saja. Nah, tapi lihat apa sih sebenarnya, kau berdoa, apa sih sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupku hingga aku dijadikan seperti ini. Tuhan paling bilang, kau lagi dibentuk, sudah ikutin saja. Ketika sesuatu itu masih dibentuk, tidak akan terlihat apapun. Bahkan terlihat jelek, bahkan terlihat hancur, dan orang tidak akan menganggap. Tetapi ketika sudah dibangun, saya percaya orang akan melihat kemegahan itu ada di situ, keindahannya itu ada di situ. Nah, kalau tidak dihancurkan, kalau tidak dirubah, kalau tidak didaur ulang, bagaimana menjadi sesuatu yang baik, yang lebih indah daripada sebelumnya? Nggak mungkin. Bahkan kalau kita belajar dari firman Tuhan, dibilang bagaikan bejana. Bejana itu ketika sudah sedikit saja cacat, dihancurin lagi, dibikin dari ulang, dibentuk lagi, dibejek lagi, dipukul-pukul lagi, dibentuk lagi, diputar, ya sampai dia sudah matang. Dan itu menjadi apa? Hiasan di rumah-rumah orang kaya. Karena ada di dapur. Tapi dia menjadi hiasan di rumah orang-orang besar. Dia menjadi mendapatkan suatu tempat yang di ruang tamu gitu. Dia bukan di dapur adanya. Bejana itu tidak ada di ruang tamu. Gitu. Dia menjadi hiasan yang cantik, hiasan yang disukai orang, mahal, dan ditempatkan di tempat yang mulia. Gitu. Di ruang tamu tidak pernah itu personel itu ditaruh di dapur gitu. Kecuali udah rusak gitu, masukin gudang. Nah ini Dika, semangat. Kau belajar sama Bang Benny. Kalau kau ada sedikit ingin dikuatkan, call aja lah Bang Benny, ngobrol aja, Bang. Aduh Bang, gua nggak kuat. Bilang aja, Bang. Gitu.
Gimana nih Bang? Apa yang harus saya lakukan Bang? Nah, itu kita banyak di sini tetap mendukung. Saya rasa teman-teman di bawah ini, saya yakin mereka pengen berkata-kata untuk Dika. Mereka pengen menguatkan Dika. Saya yakin itu. Pasti. Yang pengen menjemput juga ada. Itu biarin saja. Itu orang-orang kepo itu yang tidak punya urusan apa-apa, keluarga bukan, saudara bukan, siapa bukan, kepo dengan urusan orang lain dan urusan pribadi orang lain. Kenapa? Karena mereka bingung. Kok makin lama makin habis kami ini ya. Wah, yang ini harus dihajar nih. Gitu. Apa mungkin juga itu bisa jadi ajaran mereka juga kan? Gitu. Jadi makanya saya bilang, gak usah takut, gak usah gentar, tenang saja. Serahkan semuanya sama Tuhan, kau tetap belajar seperti Bang Pendi bilang. Ya, curhatlah sama teman-teman yang sudah dikuatkan. Itu Dika ya. Oke, lanjut. Nah, Bang Pendi dulu juga tiap hari nangis nih. Ini lebih tahu dia bagaimana nangis ya. Selesai live nangis Dika. Saya nangis. Tapi luar biasa ya, dalam tangisan itu ada berkat ya. Dalam tangisan itu kita ada, aduh luar biasa ya. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya sudah lihat Bang Pendi nangis. Udah ya. Waktu di baru pulang gereja dulu. Nangis Bang Pendi dalam mobil teriak mama. Itu nggak tahan ya. Itu sudah nggak tahan lagi itu. Nah, tetapi hari-hari ini adalah hari yang membuat Bang Pendi sangat sukacita sekali. Sangat sukacita. Nah, Dika kan sudah tahu kan, Bang Pendi sudah tunjukkan foto-foto waktu kita ketemu di Medan kemarin kan. Nah, bagaimana orang-orang, ada hal yang tidak bisa Bang Pendi sebutkan. Takutnya nanti diintimidasi lagi. Tapi yang jelas adalah satu orang diselamatkan, seluruh keluargamu akan diselamatkan. Satu orang bertobat kepada Yesus. Kita doa. Keluargamu Dika pasti bangga terhadap dirimu. Cuma mereka tidak berani jujur. Bang Pendi juga, mereka sangat bangga dengan Bang Pendi, cuma mereka tidak berani jujur. Apa yang membuat mereka bangga? Mereka melihat perubahan Bang Pendi, mereka melihat perubahan Dika. Ya, hidup kita sekarang adalah hidup yang mengasihi. Hidup kita sekarang adalah hidup yang mengampuni. Hidup kita sekarang adalah hidup dalam kesabaran di saat kita dicaci, dihina, diolok. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu, dan ampuni mereka yang memfitnah kamu. Hal mengampuni ini Dika sangat sulit sekali kita lakukan. Ya, hal mengampuni sulit sekali. Hal mendoakan musuh itu sulit sekali. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, mendidik kita, menyuruh kita, mendorong kita. Ampuni musuhmu, doakan mereka dan berkati mereka, Pak. Berkati mereka. Ini adalah tidak pernah kita dapatkan di iman manapun, di agama, di kitab manapun. Hanya ada di dalam Alkitab. Hanya ada di dalam kebenaran, yaitu Yeshua HaMasyiah. Hanya di dalam Yeshua HaMasyiah ada kebenaran, ada kehidupan, ada damai, ada keselamatan, ada pemulihan. Ya, di dalam Yeshua HaMasyiah Dika ada pemulihan. Ini luar biasa. Nanti Dika akan dipulihkan. Apanya yang dipulihkan? Hubungan Dika dengan keluarga. Percayalah. Ya. Hubungan Dika dengan keluarga akan dipulihkan nantinya. Yes. Itu pasti Dika. Pasti. Ini hari apa ini ya? Hari Sabtu tanggal 22 ya. Ya, tanggal 22. Sabtu tanggal 22 Bang Pendi bicara sama Dika. Suatu saat Dika bersama dengan keluarga akan terjadi pemulihan. Bang Pendi punya seorang teman, seorang sahabat hamba Tuhan. Beliau orang Gorontalo. Sekarang beliau pelayanan di daerah Papua. Itu menunggu pemulihan dengan orang tuanya 20 tahun lebih Dika. Dia diusir. Lama sekali. 20 tahun. Jadi waktu itu Bang Pendi sangat lemah sekali ya. Pas Tuhan pertemukan Bang Pendi dengan bapak pendeta tersebut. Sekarang jadi gembala. Lalu beliau ceritakan, beliau bersaksi, Bang Pendi katanya, beliau peluk saya karena beliau sudah tua. Bang Pendi nangis, beliau peluk. Beliau berkata, Bang Pendi jangan nangis, jangan sedih, jangan lemah. Bapak ini katanya 20 tahun menunggu. 20 tahun. Bang Pendi berapa tahun? Waktu itu Bang Pendi baru 6 tahun. Baru 6 tahun katanya. Sabar katanya. Ya puji Tuhan. Dika lihat sendiri Bang Nabirong lebih tahu dan semuanya, istri Bang Pendi lebih tahu segala macam.
Dika juga akan mengalami hal yang sama. Bapak tersebut satu persatu keluarganya dipulihkan, percaya kepada Yesus, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena mereka melihat perubahan yang luar biasa yang terjadi pada diri Bapak Pendeta itu. Dika juga begitu. Ketika mereka melihat perubahan dalam diri Dika, mereka melihat sabar dalam diri Dika, mereka lihat kasih dalam diri Dika. Mereka akan melihat sosok pribadi yang selalu menyertai Dika selama ini, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ini Dika dari Bang Pendi ya. Iya. Itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo Bang, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup saya rasa. Iya. Juga banyak itu ya. Banyak menerima ya dari teman-teman penguatan ya. Ya, yang penting itu aja Dika. Nggak usah ini belajarlah. Kita sudah lihat kok bagaimana pemulihan itu dilakukan. Tetapi itu waktunya Tuhan yang kita tidak bisa memaksakan. Waktunya Tuhan yang kita tidak bisa memaksakan. Oke, lanjut. Halo Pak Restu. Ya, halo Pak. Halo. Selamat sore Pak. Salam. Ya, puji Tuhan lah untuk Bang Dika ya. Ini hanya sebagai pemberi semangat aja Bang. Di mana saya di Pekanbaru, sebelumnya saya cerita dulu saya di daerah Pekanbaru Pak ya, tinggalnya ya. Terus istri saya itu sebelumnya mualaf juga Pak ya. Itu dari Muslim. Murtadin. Ya, dari Muslim. Ya, Murtadin Pak. Tapi puji Tuhan ya sekarang sudah baikan dengan keluarga semuanya Pak. Itu kurang lebih dari sekarang itu dari 2012 istri saya sudah mengikuti Yesus ya, sudah bertobat ya, dengan pada saat dia menikah dengan saya ya. Jadi jujur Bang Dika itu mengalami, saya sendiri mengalami keterobosan itu istri saya. Semua dibenci oleh keluarga, memang benar-benar dibuang dari keluarga. Tidak pernah lagi memiliki kasih. Bahkan istri saya itu yang mungkin seperti Bang Pendi alami ya, nangis setiap hari gitu ya. Tapi saya selalu berdoa buat istri saya, selalu menguatkan dia ya. Tapi puji Tuhan ya, tidak lama kemudian itu hanya 3 tahun istri saya mengalami proses Pak. Mengalami proses untuk berkomunikasi dengan keluarganya kembali. Dan sampai dari tahun 2015 itu sampai sekarang ya, keluarga sudah menerima dia. Sudah menerima dia di dalam keluarga dia gitu loh. Jadi di dalam Tuhan memang benar yang dibilang oleh Bang Pendi tadi ya. Ibaratnya itu kita harus berani gitu loh. Harus berani dan jangan mau kembali lagi. Karena Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk memenangkan kita, maka Tuhan Yesus itu selalu berpihak dengan kita gitu loh. Jadi Bang Pendi itu sungguh luar biasa juga atas pengorbanan dia. Ya, begitu juga si Dika gitu loh. Pengorbananmu itu udah dihargai, udah ditebus oleh Tuhan Yesus gitu loh, oleh darahnya dia gitu loh. Jadi Bang Dika nggak usah ragu gitu loh, nggak usah bimbang, nggak usah bimbang. Tuhan itu selalu di pihak kamu gitu loh. Tidak pernah jauh dan tidak, walaupun kamu tersakiti saat ini, ya jujur, ya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat dirimu gitu loh. Ya, buat dirimu. Jadi nggak perlu ragu-ragu saya kehilangan keluarga. Memang saat ini dan untuk diketahui namanya keluarga, ya kita ini pun tidak pernah selalu selamanya untuk orang-orang kita gitu loh, untuk keluarga kita gitu loh. Ya,
walaupun kita saat ini jauh dari mereka, berpisah dengan mereka, memang saatnya kita meninggalkan juga. Suatu saat kita akan meninggalkan mereka juga gitu loh. Jadi yang menjadi semangat buat Bang Bingka ya tetap berpegang teguhlah kepada Tuhan, terutama Tuhan Yesus. Ya, undang dia di dalam dirimu, ya, supaya kamu bisa kuat, supaya kamu bisa menghadapi segala persoalan tersebut, Bang. Jadi itu yang selalu saya berikan waktu kepada istri saya ya, waktu mengalami seperti itu gitu loh, waktu dibenci, dihujat lah, segala macam lah gitu, selalu diteror setiap hari, bahkan setiap malam. Istri saya pun nggak bisa tidur, nangis-nangis setiap hari, ya. Bahkan pernah istri saya sampai ini Pak, sampai mau beralih lagi gitu kan, mau beralih lagi gitu loh, karena nggak mampu dia untuk kehilangan dengan orang tua dia, untuk keluarga dia, semuanya saudara-saudari dia gitu ya, dia nggak mampu gitu, sepertinya dia mengalami kesepian gitu loh. Padahal saya selalu ada di samping dia, dalam arti selalu mengingatkan dia, tetapi dia merasa waduh, ya kan? Saya seperti anak yang terbuang, memang anak terbuang jadinya gitu. Tapi kan ada di Alkitab juga, ya. Di Alkitab seperti anak yang terhilang, ya. Waktu dia minta bagian hartanya kepada orang tua dia, ya. Sesudah itu segala hartanya dia jual, bahkan sampai terjadi ini. Hilang suaranya, Bang. Ya. Ya. Oke. Hah? Gimana, Pak? Udah. Oke, iya. Jelas. Oke. Halo. Lanjut, Bang. Suara Abang tadi, jaringannya kurang bagus. Halo. Jelas ya. Jelas. Akhirnya dia kembali ke rumah Bapak kan. Pak Bestu, jaringannya kurang bagus, Pak. Halo, Pak Bestu. Jadi makanya saya memilih. Jaringan Bapak kurang bagus, Pak Bestu. Saya bilang di situ kurang bagus Pak ya. Iya. Halo. Ya, jaringannya kurang bagus. Iya Pak. Oke. Bentar Pak ya. Ini karena sebenarnya ini lagi jalan Pak. Lagi mengendarai, tapi ya karena lagi melewati pegunungan. Oh, siap. Halo. Siap. Lanjut, Pak. Udah bisa Pak? Udah. Bisa dengar Pak? Bisa. Lanjut Pak. Oke. Udah bisa sampai Pak ya. Oke. Jadi itu dia Bang Bingka. Ini tadi barusan saya buka, pas saya buka TikTok. Ini saya langsung secara langsung muncul. Di situ makanya saya nonton. Ya puji Tuhan, ada saudara gitu loh. Yang disayang Tuhan. Amin. Kan gitu. Amin. Jadi makanya saya minta gabung untuk menguatkan Bang Bingka. Karena di mana yang malam ini udah dialami oleh saya lewat istri saya gitu loh. Ya, sampai dia dibuang, dicoret juga sama seperti yang kamu alami, yang Bang Penti alami juga gitu loh. Ya, sampai dibenci gitu loh, bahkan diteror, habis-habisan Bang. Gak bisa istri aku itu bahkan mau tidur pun gak bisa, gitu loh. Akhirnya apa ininya? Saya kasih tahu sama istri, saya bilang dia, mungkin solusinya seperti ini. Semua WA atau SMS yang masuk atas nama keluarga tak usah dibaca. Untuk saat ini nggak usah kamu baca, tak perlu kamu buka.
Ya, karena kalau kamu baca atau kamu buka WA tersebut, nanti akan menyakiti hati dan menyakiti perasaan tersebut kita sendiri gitu kan. Karena saya nggak mau istri saya nangis terus gitu loh, tersakiti gitu loh. Padahal kamu ini sudah dimenangkan oleh Tuhan. Memang hanya saja proses untuk kamu untuk dipulihkan sepenuhnya gitu loh. Jadi akhirnya istri aku mengikuti apa yang aku omongin sama dia, ya. Tapi nggak lama, Bang, nggak lama. Hanya 3 tahun. 3 tahun dia meninggalkan orang tua dia. Ya, 3 tahun. Kami 2012 ya. 2015 entah bulannya saya lupa. Itu langsung membaik. Dan sampai sekarang lah, puji Tuhan, sampai sekarang kami sudah ini gitu loh, udah pergi ke rumah orang tua. Mertua saya sudah menerima saya sepenuhnya, ya. Dan saya bahkan sudah ibaratnya itu tidur di rumah lah, tidur di rumah mertua saya. Mertua saya juga pernah ke rumah saya gitu loh. Nah, itulah saya tekankan sama Bang Tika, itulah kasih Tuhan itu luar biasa, Bang. Amin. Itulah yang dinamakan dengan pemulihan. Dia itu tidak pernah meragukan kita. Tuhan itu memulihkan semuanya gitu loh. Yang penting kita bawa dalam doa mereka. Seperti Bang Tim bilang tadi, kita bawa dalam doa mereka. Kita ambil ini doa puasa, kita sebut nama mereka. Supaya keluarga kita ini dipulihkan kembali. Amin. Dan puji Tuhan sampai sekarang semua aman. Baik semuanya. Ya, kita pergi ke rumah mereka, kita makan, kita ini semuanya nggak ada lagi ini gitu. Kekhawatiran itu nggak ada lagi, Bang Tika. Hanya saja bergantung ke kita lagi. Saya kembalikan lagi ini ke Bang Tika gitu loh. Sampai di mana kamu bisa mampu untuk kuat gitu loh. Ya, sampai di mana? Memang mengikuti Yesus itu berat, Bang. Berat, sangat-sangat berat. Enggak semudah yang kita bayangkan gitu loh, Bang. Begitu juga yang dialami oleh istri saya waktu itu. Saya udah bilang ke dia, apakah kamu siap untuk kehilangan segalanya? Hanya karena agama? Saya siap, kata dia. Kalau kamu siap, oke, saya bilang. Yang penting, kalau kamu siap, jangan khawatir, saya bilang. Makan semua akan disediakan oleh Tuhan. Ya, jadi dia bilang, mungkin dia berpikir gini, masa iya? Ya kan? Tapi kan tetap kita berusaha gitu loh. Berusaha. Nggak mungkin kita disediain semuanya gitu kan, tanpa ada usaha kita kan. Gitu. Jadi ya, agaknya bilang, kalau Tuhan udah berkehendak sama kita, Bang Tika, semua apapun yang menjadi musuh akan takluk, akan ini gitu loh. Jadi ini yang bisa saya berikan motivasi ke Bang Tika. Ini lewat kesaksian saya ini, ya mungkin Bang Tika bisa ini ya, bisa lebih menguatkan diri gitu loh. Apalagi Bang Tika, Bang Pendi itu kan laki-laki gitu ya. Sorry bukan saya ini, istri saya aja sebagai perempuan kan gitu ya, bisa dia kuat gitu loh menghadapi itu. Apalagi Bang Tika, saya percayalah, saya pasti percaya Tuhan Yesus menguatkan kamu. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberikan atau melewatkan itu semua bagi dirimu gitu loh. Jadi nggak usah ragu, jangan pernah ada kata ragu, khawatir lagi dalam dirimu gitu loh. Amin. Yang penting kamu sungguh-sungguh percaya Yesus. Kamu percaya Yesus bahwa Dia telah menyelamatkan dirimu. Keluarga yang lain bisa mengikut, ya. Karena suatu pertobatan itu, itu kalau memang kita hanya sekedar bertobat, tapi hati kita selalu menjauh dari Tuhan Yesus sendiri, ya hanya sekedar ini aja gitu kan, itu sia-sia gitu loh. Sia-sia kalau menurut saya gitu kan. Tapi coba, kalau kamu udah meyakinkan dirimu, kamu udah mematangkan dirimu dari awal, pasti
Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirimu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Tuhan selalu bersama kamu. Begitu loh. Oke. Jadi apapun yang menjadi kerinduanmu, apapun yang menjadi keraguanmu, kamu minta sama Tuhan Yesus. Kamu doain, bawa dalam doamu gitu loh. Imanin. Ya, terutama kamu imanin apa yang menjadi rindu. Misalnya kamu rindu kepada orang tua, ya kan? Kamu doain gitu loh. Rindu ini, doain mereka. Suatu saat Tuhan pasti jawab. Memang Amin. Oke, Bang. ada prosesnya, Bang. Amin. Nggak mungkin pada saat kamu doain langsung terjadi enggak. Amin. Tapi pasti ada proses. Itu akan lama. Pasti akan ada jawaban yang pasti untuk dirimu. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih Bang Pendi juga Bang Dika udah ini ya. Amin. Terima kasih. Oke, itu aja Bang Pendi. Oke, Bang, makasih ya. Tuhan berkati, Bang ya. Terima kasih ya.